Si GNS berkunjung ke Padepokan KUB kedua kalinya, ngajak kolab. Kayaknya sama KUB ditolak. Terus ngakunya si GNS lagi nggak enak badan. Waduh, memalukan ya. Saya nggak mau membahas tentang masalah itu. Nanti pasukan-pasukan mereka akan menuduh kalau TIJ bayarannya Kang Ujang. Padahal enggak. 200 juta TIJ tolak dari orang-orang itu juga. Ya. Apalagi yang cuma 10 juta, nggak mau TIJ. Makan, punya sawah, punya ladang. Rumah TJ nggak jauh dari laut, jauh sedikit sih, karena tsunami nggak kena di laut sini ya teman-teman ya. Ikan ada segar-segar, di sungai juga ada ikan. Andri mancing tiap hari. TIJ, tandangi TIJ. Karena kalian mengatakan TIJ berani kandang. Ya udah, TIJ berani kandang. Kalian yang nggak berani kandang, datang kemari. Saya undang. Secara hormat. Tidak ada sehelai bulu kalian pun akan rontok di sini. Saya jamin insya Allah keselamatan kalian dalam hal permasalahan ini itu segala macam. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, kalau Allah berkehendak, itu di luar daripada kemampuan kita semua. Saya undang kalian, salah satunya si Gus Nur Syamsun. Kalau laki-laki dia dilahirkan oleh ibunya, datangi TIJ. Buktikan kesaktianmu di sini. Berhadap-hadapan, luruskan peci TIJ. Kalau memang sakti, kalau memang pemberani. Coba. Kalau TIJ nggak berani, TIJ bukan orang sakti, bukan Gus. Tidak punya murid. Kalian banyak murid. Boleh bawa murid-murid kalian seantero dunia. Ajak murid kalian semua. Jumpai TIJ. Buktikan kesaktian kalian di depan TIJ. Kalau memang punya ini. Ini apa ini? Sunan Kalijaga berdakwah melalui budaya, bukan mengolok-ngolokkan budaya. Terlebih bawa botol miras. Tak beradab, benar. Makanya nggak usah ngaku-ngaku kalian punya nasab dari Sunan ini, Sunan itu, kalau kelakuan kalian bejat. Belum bisa kalian kontrol. Saya di sini justru menjaga nama baik keilmuan yang kalian nodai saat ini. Ingat, saya tidak perlu membuka nasab saya di sini. Ya. Kalau kalian yang pernah tahu tentang kisah Kesultanan dan Kerajaan Mataram, kalian akan tahu sambung menyambung menjadi satu, itulah Nusantara. Yang saya pakai ini namanya peci, bukan topi teman-teman, atau kopiah. Nama aslinya kopiah Garut atau kopiah Mekutub teman-teman, yang selalu dipakai oleh para raja-raja di Aceh dan para pejuang. Dan teman-teman saudaraku dari Kerajaan Mataram atau keturunannya pasti mengenal dengan yang namanya peci ini. Dan teman-teman yang ada di Kesultanan Turki Utsmani pasti juga kenal dengan peci ini teman-teman. Ya, kita tidak mau bersuudzon, tidak mau rasis, dan juga tidak mau menganggap kita lebih baik daripada orang lain. Namun sesuatu yang tidak benar harus kita hantam teman-teman. Dan saya suka sekali ketika ada orang sakti yang mau membalas ucapan-ucapan dari TIJ. Alhamdulillah teman-teman. Mereka banyak murid main kerojokan teman-teman. TIJ sendiri hanya berteman sepi. Jadi saya katakan kepada teman-teman malam ini, coba lihat video si GSN ya. Saya sebut nama aja ya, Gus Nur Syamsun ya. Nah, jadi lihat aja video mereka sudah pada sedeng, gila. Satu botol topi miring habis, tinggal botol kosong taruh di depan dia. Pantaskah seorang Gus itu memegang botol minuman keras untuk nyinyir terhadap orang lain? Fire, 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 sangat tidak pantas. Jenglot kepanasan saudaraku. Dia nyinyirin TIJ, kulitnya hitam. Mungkin kalau TIJ bareng sama dia, mungkin TIJ lebih putih dari dia. Mungkin karena efek cahaya TIJ hitam, teman-teman. Ya.
Coba nanti kalau ketemu sama dia kita foto bareng ya. Siapa yang lebih putih daripada dia atau TIJ? Kalau jenglot itu biasanya kurus teman-teman. Rambutnya lurus. Jenglot itu nggak ada yang rambutnya keriting teman-teman. Jenglot itu nggak ada yang gemuk. Ini sangat menarik sekali. Ketika seorang praktisi mulai gila karena kebodohannya, dia menunjukkan bahwa dia tidak kenal dengan yang namanya boneka jenglot. Jenglot itu nggak ada rambutnya keriting. Rambutnya lurus, badannya kurus, hidungnya seperti ini. Udahlah, kita nggak usah bahas fisik. Mereka sudah sedeng, sudah menunjukkan gusnya itu di tanah, bukan lagi di atas. Kepanasan teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ada yang nyuruh istighfar di sini. Astagfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Itu kamu diundang GNS, berani nggak? GNS berani nggak kalau saya undang dia kemari? Si Idris, si Samsudin, semua praktisi yang sekelas dia itu suruh datang kemari, berani nggak? Tentu jawabannya juga tidak. TIJ bukan nggak berani, nggak level sama pembodohan. Coba kalau praktisi yang sebenarnya ngundang TIJ, pasti TIJ akan menjawab, insya Allah saya akan mendatangi. Contohnya, TIJ diundang sama Kang Ujang. TIJ, kapan ada waktu? Mau minggu depan atau apa? Datanglah kemari pada Padepokan Nantigalau. Insya Allah, Kang. Tapi kalau praktisi abal-abal, yang doyan sama topi miring, minuman topi miring ya teman-teman, ada buktinya itu, botol kosong depannya. Berarti isinya sudah dihabisin. Nah, jelas di situ teman-teman. Kemudian yang disayangkan di sini, selain dia menghina topi peci, bukan topi ya, peci atau kopiah TIJ, dia juga menghina pakaian pejuang kita, ulama kita. Dia seorang Gus, tapi dia menyuruh murid-muridnya untuk pakai peci miring untuk menghina orang. Secara tidak langsung, dia sudah mendiskreditkan pakaian-pakaian orang-orang tua kita, termasuk Bung Karno di situ. Channel TIJ nggak laku, antum aja kemari nonton. Jadi kalau ada yang mengatakan jenglot itu rambut keriting, gemuk, itu nggak nyambung. Kalau genderuwo masih mending. Nah, kopi teman-teman, minum. Nikmat sekali kopinya. Itulah yang namanya Gus Dobol teman-teman. Dia pegang botol minuman keras, menunjukkan topinya miring dengan gaya miring, nggak nyambung karena yang TIJ pakai bukan topi, peci atau kopiah. Makanya belajar dulu yang mana topi, yang mana peci, Bung. Dasar jenglot. GNS, mau nggak jadi peliharaan gua? Kalau memang lo sakti, nggak usah ngundang gua ke sana. Nggak usah ngundang saya ke sana. Luruskan aja peci saya ini, bisa nggak? Aduh, Gus, kalau TIJ ngomong seperti ini, teman-teman ngelantur, ngelor ngidul, itu wajar, bukan Gus. Kalau dia, pamornya di mana? Megang botol minuman keras, pecinya diplesetin, peci ya, yang anak buah dia di belakang itu, cecunguk dia, kacung-kacung dia itu, pakai pecinya miring, untuk mendiskreditkan orang. Itu penghinaan teman-teman, untuk pakaian-pakaian pejuang kita. Kalau berani, buktikan kesaktianmu di hadapan TIJ. Kalau nggak mau dibilang boneka jenglot. Santai. Saya tidak pernah menghina orang. Saya membuat lelucon. Lelucon sambil membahas orang lain kan lucu. Biar lucu teman-teman. Bukan penghinaan. Hilang akalnya. Baru sekali tepuk sama TIJ udah hilang akalnya teman-teman. Nah, begitu juga kedobolan yang dibikin di belakang layar. Ya. Begitulah kedobolan yang dibikin di belakang layar. Baru satu ketuk saja sama TIJ udah panik.
sampai megang botol topi miring. Mana kesaktianmu? Buktikan kesaktianmu, bukan nyinyiranmu. Nyinyiran itu ciri khas TIJ, bukan ciri khas kalian. Kalian kan solawatan. Masa solawatan megang topi miring, botol topi miring, ya? Kemudian ngegibah. Nggak boleh ngegibah. Kalau TIJ nggak apa-apa. Karena yang digibah sama TIJ pembohong. Fire, 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 fire. Waduh, Mak, baru tahu kalau praktisi supranatural, Jenglot aja belum kenal. Boneka Jenglot belum kenal dia. Padahal udah dipegang. Kurus, rambut lurus, hidung mirip. Namanya juga Gus Dobol, teman-teman. Anak buahnya marah di sini. Mungkin salah satu dari yang berdiri di belakang dia di video tersebut. Ketularan si Idris kayaknya dia. TIJ nggak punya ilmu kalau nyerang dia, saudaraku. Kalau dia orang sakti, coba serang TIJ, luruskan peci TIJ. Atau kopiah TIJ ini. Sekali lagi saya ulangi. Kalau peci atau topi mereng ke kiri atau mereng ke kanan, masih wajar. Dan satu lagi, mereng ke belakang juga masih wajar. Tapi merengnya ke depan, itu kurang ajar. Itulah boneka Jenglot. Kalau pakai topi, merengnya ke depan. Sedeng. Boneka Jenglot, boneka Jenglot. Panggil mertuamu, panggil murid-muridmu semua, panggil mbahmu semua, baris di situ. Serang TIJ, ya kan? TIJ cukup sendiri saja. Lahirku sendiri, mati pun ku sendiri. Iya, stres. Bener, ini ada penggemarnya, fansnya GNS ya. Iya, stres dia. Solawat sambil megang botol topi miring. Jelas kan? Dari mana dia mendapatkan botol tersebut? Mungkin habis mabuk-mabukan. Ada sisa botolnya. Dipamerin kalau dia seorang pemabuk. Kalau TIJ masih bisa bersumpah, demi Allah, setetes pun minuman keras belum pernah ku minum. Setetes pun. Wallahi, belum pernah ku minum. Setetes pun belum pernah ku minum. Ya. Si boneka Jenglot berani nggak bersumpah seperti itu? Enggak. Nur Syamsun nyesal ya, PA. Iya, nyesal dia. Dari raut wajahnya udah nampak kepanikannya, pakai topi ya kan. Bawa pengawal-pengawalnya yang mereng hanya untuk menghina pakaian-pakaian leluhur kita. Itu kurang ajar namanya. Si Dobol, udah Dobol kurang ajar lagi. Gibah pernah kan, Bang? Oh, pernah, sering. Itu hobi saya. Kalau ngegibah itu bagian daripada isi konten-konten TIJ. Gibahnya gibah mubah. Dibolehkan. Tukang ngamen kalau jadi paranormal ya seperti itu. Keblinger, diserang sedikit udah keblinger. Kalau dia punya ilmu, punya kesaktian, luruskan peci TIJ, nggak punya banyak cerita, nggak usah banyak cerita. Anak payah lihat haba. Ya? Jangan banyak bacot. Luruskan peci TIJ. Kalau memang sakti. Samsun berani nggak sumpah demi Allah nggak pernah minum minuman keras? Pasti nggak berani. Orang botolnya di tangan. Ada barang buktinya. Kalau sama ilmu si Samsun aku berani, makanya aku persilahkan dia untuk meluruskan peci TIJ.
Sok-sokan sakti benar, sok sakti, sampah, boneka jenglot. Nggak pantas gelar Gus solawat botol minuman keras di depan. Di mana adabnya? Salah kaprah itu namanya, saudaraku. Walaupun kita ngelucu, buat lelucon, nggak boleh. Barang-barang haram kita taruh di samping kita, terus ramai-ramai kita teriakan solawat. Dobol itu namanya. Iya, tengkurap dobol dia itu. Awas Bang TJ, ada anak buah GNS. Alah, gurunya aja tak olok-olokin, apalagi anak buahnya. Salah lagi, salah kaprah. Mana boleh seorang Gus menyandang nama Gus, taruh botol minuman keras di depan, habis itu bersolawat. Kurang ajar namanya. Kurang ajar itu, padahal mau ngelawak buat lucu-lucuan, nggak bisa seperti itu. Agama nggak bisa dijadikan sebagai bahan untuk olok-olokan. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya ingatkan sama dia ya, si Dobol itu ya, si boneka jenglot. Iya, TJ kaki fitnah, benar, difitnah sama dia itu. Dia bilang TJ mirip jenglot, kan salah, fitnah itu, karena TJ gemuk, berisi, berotot, ngencem. Yang namanya jenglot itu, ya Abu Gondrong, fire, kurus, rambutnya lurus, mau warna hitam, mau warna putih, terserah. Datengin aja Bang, aduh praktisi abal-abal pantang TJ datengi. Hebat kali rupanya dia. Saya datangilah orang yang lebih tua. Tua keilmuannya, tua dari sisi umurnya, datangilah yang lebih muda. Penghormatan. Jangan banyak cakap kau. Waduh, mulut-mulut aku suhan aku bloigon, aku sewa. Berarti dia mirip jenglot ya Bang. Bukan mirip, memang jenglot. Jenglot kan kerjanya ngerugikan orang lain. Namanya juga jenglot. Mukanya aja, lihat mukanya, seram nggak? TIJ walaupun perawakannya sangar ya kan? Sangar. Tapi mukanya enak dipandang teman-teman. Nah. Yang cewek-cewek sabar. Ciuman TIJ mematikan teman-teman. Mata nggak juling, sipit. Jangan salah-salah. Makanya kalau berguru kepada Gus Dobol, muridnya juga dobol. Bocor. Waduh, jenglot. Coba lihat perawakan wajahnya, hidungnya. Bentuk wajahnya, badannya, rambutnya, jenglot 99,99%. Masa katanya seorang praktisi jenglot aja nggak kenal, boneka jenglot maksudnya. Kalau seandainya tinggal di Aceh sudah aku keringin kau, jadikan pajangan. Mendekati kan? Mendekati. Teman-teman aja, sahabat dia aja bilang mendekati. Ini orang dekat dia ini yang bilang nih. Perawakan saya kayak apa Bang? Waduh, Bung Lubis itu luar biasa ya. Luar biasa sekali lah pokoknya Bung Lubis. Kamu luar biasa Bung Lubis. Beda dari yang biasanya. Gus Dobol, solawatan taruh botol minuman keras di depan. Kalau TIJ ngomong nyinyir, ceplos-ceplos, wajar TIJ, bukan Gus. Ya. Bukan Gus. Al, Bung Lubis. Mbah Hudeng. Malaysia hadir, salam buat teman-teman yang ada di Malaysia. Jangan terpengaruh sama pengaruh-pengaruh jenglot seperti itu ya. Jangan berobat ke mereka itu, dobol itu.
Si GNS berkunjung ke Padepokan KUB kedua kalinya, ngajak kolab. Kayaknya sama KUB ditolak. Terus ngakunya si GNS lagi nggak enak badan. Waduh, memalukan ya. Saya nggak mau membahas tentang masalah itu. Nanti pasukan-pasukan mereka akan menuduh kalau TIJ bayarannya Kang Ujang. Padahal enggak. 200 juta TIJ tolak dari orang-orang itu juga. Ya. Apalagi yang cuma 10 juta, nggak mau TIJ. Makan, punya sawah, punya ladang. Rumah TJ nggak jauh dari laut, jauh sedikit sih. Karena tsunami nggak kena di laut sini ya teman-teman ya. Ikan ada segar-segar, di sungai juga ada ikan. Andri mancing tiap hari. Panik karena buah mereka. Nggak nyangka TIJ balasannya seperti ini kan. Aduh, bahasanya kotor ini. Orang Gusnya tolol kayak gitu, makanya anak buahnya bahasanya kotor. Nggak ngehujat Gus Samsudin lagi, nggak. Lagi ngehujat si boneka jenglot. Mirip sekali teman-teman, ya Allah, mirip sekali. Coba kalian pikir-pikir ya, wahai anak buah mereka. Coba kalian lihat dia, merem sedikit. Mirip nggak sama jenglot? Boneka jenglot, mirip nggak? Mirip. Itu kalau dikeringin, kulitnya akan apa ya, menghitam. Itu pas sekali, mirip sekali. Coba kalian berpikir secara logis, mirip nggak? Itulah satu-satunya jenglot yang masih berjalan hari ini. Boneka jenglot yang bisa berjalan tanpa baterai. Itu asli, bukan settingan. Gus Nur Syamsun. Boneka jenglot tanpa baterai. Di tahun 2020 penghujung. Mirip kan? Mirip. Fire, mirip. Kalau TIJ mirip nggak sama jenglot? Mirip nggak TIJ? Coba jujur. Mirip nggak jenglot? Jenglot nggak ada, rambut keriting. Lurus rambutnya semua. Mirip kan? Iya, mirip. Mana ada jenglot gagah kayak gini. Fire. Iya, Samson. Kalau memang dia sudah kepingin sekali berjumpa dengan TIJ, datanglah kemari. TIJ bukan playboy, cover boy. Jangan salah-salah. Dan cowboy ya. Datanglah kemari, saya undang. Si Nur Syamsun, si Idris, si Brewok itu siapa, si Udin. Kolaborasi kalian. Datang kemari. Kalian kan orang kaya. Banyak uang, ahli spiritual. Kalau kalian menganggap TIJ ini mirip dukun seperti yang diucapan kalian di ceramah ghibah itu, datang kemari, buktikan, kerebek TIJ, hancurkan TIJ. Ajar terus, siap. Dia nggak mirip jenglot bang, tapi jenglot yang mirip dia. Waduh, Bung Lubis, jangan terlalu jujur, tapi nggak apa-apa ya, kita mengedepankan kejujuran di sini ya. Benar, jenglot yang mirip dia. Waduh, terima kasih Bung Lubis. Iya, ternyata ada juga teman-teman yang sepaham dengan TIJ ya. Jenglot memang mirip ya, mirip sama si Nur Syamsun ini, mirip sekali. Bukan si Nur Syamsun yang mirip jenglot. Jago kandang, emang siapa yang berani luar kandang? Coba tunjukkan sama saya praktisi di sana itu yang berani datang kemari, yang nggak jago kandang. Coba tunjukkan satu aja. Satu aja yang sakti di sana, yang di YouTube itu, yang berani datang kemari, yang nggak jago kandang. Siapa? Saya mau lihat hari ini. Siapa? Si Nur Syamsun, si Samsudin, si Idris, berani nggak datang kemari? Tak cium sampai ke sini.
Jangan asal-asal. Mereka saktinya pun di YouTube. Ini kopi asli teman-teman, bukan ampas. Peci orang muslim itu bukan kayak bakul nasi. Yang bawa muslim ke daerahmu saja pecinya kayak gini. Orang-orang sufi dulu. Jangan asal menghina kalau tidak tahu sejarah. Pelajari kerajaan Kesultanan Mataram. Orang-orang yang kayak gini topinya yang datang ke sana kayak bakul nasi. Kamu muslim hari ini karena ada orang-orang yang pecinya seperti ini datang ke sana itu bawa Islam. Sudah menyimpang dari tujuan pondok jadi studio YouTube. Itu ramalan TIJ dari awal channelnya Mas Bagus. Itu si Idris kan? Itu kan ramalan TIJ. Terbukti TIJ sakti. Bisa meramal jauh sebelum jadi studio. TIJ kan udah pernah bilang di ramalan TIJ itu bahwa itu bukan pondok. Itu studio YouTube. Studio YouTube settingan. Iya, edukasi double. Bener. Mau dong kopi Aceh, insya Allah. Semoga si Jenglot, menonton video ini ya. Uang mereka berani datang buat nyogok, tapi nggak mempan 200 juta. Woi, nggak mempan 200 juta. Fire. 1 miliar pun nggak mempan kalau untuk membungkam mulut TIJ. Apalagi untuk menyewa pembunuh bayaran nggak mempan. Saya ngeri-ngeri sedap teman-teman kalau ngebahas orang sakti ya, kan apalagi yang mirip Jenglot. Tapi takut ya sumpah ya, kalau misalnya model-model si boneka Jenglot ini ketemu di jalanan sama TIJ, apalagi tinggi kurus gitu, aduh. Takut TIJ teman-teman. Tapi kalau kecil sedikit lagi, tak bikin gantungan kunci teman-teman. Bagus itu sebagai gantungan kunci. Keren. Apalagi kalau lagi pakai topi itu yang merengnya ke depan ya. Itu mantap jadi gantungan kunci. Tapi kalau kepanjangan nggak bisa juga. Inilah yang saya suka dari TIJ. Always be yourself. Okay, of course. It's myself. I love riba, but riba is mubah. Riba yang mubah tentunya. Tukang jual agama pakai topeng agama, terkenal di YouTube. Itulah dua Gus Idris dan si Nur Dobol. Benar. Aduh, solawatan pakai botol topi miring, botol minuman keras. Itu saya ulang lagi. Dobol. Saya pernah dikasih angin segar berupa panggung-panggung ceramah, Bang. Kopet dah, emang gue hamba panggung. Pasti sama si Idris ya, Bung Lubis ya. Alhamdulillah, antum sudah sadar ya kan. Nggak ngikut rombongan-rombongan settingan ya kan. Kalau nggak nama antum juga bakal keseret-seret nanti sama TIJ. Jenglot. Ciomas, Bogor, Jawa Barat hadir Bang. Iya. Sehat-sehat selalu saudara-saudaraku di seluruh Nusantara. Jangan ikut-ikutan ya. Ini saya sedang membahas orang sakti. Takut nanti bibir kita gini. Aduh, nggak bisa dibalikin teman-teman. Waduh, beneran kayaknya ya. Alhamdulillah. Bisa lagi teman-teman. Lampung hadir, salam buat teman-teman di Lampung. Dari dulu saya sadar sesadar-sadarnya Bang. Cuman orang lugu ya gitu. Lugu saya mah, iya lugu sekali. Kalau di Medan katanya LLP ya. Lugu-lugu titik-titik emak.
Jangan begitu Bang TJ, saya memang begini, nggak bisa dipaksakan untuk menjadi orang lain. Saya suka gaya TJ, alhamdulillah masih ada yang menyukai, ternyata ada juga yang menyukai TJ, ya enggak? Kalau yang nggak suka silahkan unsubscribe, kita nggak memaksakan kehendak. GNS Gus Pekok, memang Pekok goblok lagi teman-teman. Namanya juga jenglot. Nggak sadar dia, ngatain TJ jenglot. Jenglot, topi miring, rambut keriting, nggak ada jenglot seperti itu di dunia permistikan. Makanya nggak usah ngaku-ngaku paranormal kalau memang dirimu nggak normal. Rambut jenglot itu lurus, boneka jenglot ya, rambutnya lurus, badannya kurus, persis kayak lu, Syamsun. Kok jadi banyak orang sedeng ya Bang? Iya, ya namanya juga cari uang ya kan teman-teman. Biar terlihat seperti Gus, seperti orang sakti. Walaupun dalam hati pasiennya juga, kok ini mirip jenglot ya? Tapi nggak berani karena Gus ya kan. Kalau TJ ya, persetan dengan gugusan itu. Gusuran itu. Oke, saya smartkan sekali lagi. Si Nur Syamsun itu namanya boneka jenglot ya teman-teman ya. Kalau komen di tempat dia, langsung aja panggil boneka jenglot. Salam dari TJ boneka jenglot. Ini ada komen dari kawannya si Nur. TIJ beradab, alhamdulillah. Inilah hadap kita, cara menghadapi orang yang tidak beradab, saudaraku. Jangan dibully terus Bang, nanti jenglotnya miring. Sekarang udah nggak pede lagi si jenglot itu. Ya, tak banting habis-habisan di depan pasiennya nih. Gusuran. Orang model kayak gitu kalian masih percaya saudaraku. Waduh, sadarlah saudaraku. Ya. Malam ini kedoknya kebongkar. Bawa botol topi miring, solawatan. Mending kayak TJ, bukan Gus ya teman-teman ya. Bukan Gus. Kalau TJ ngomong seperti ini, nyinyir, itu memang keahlian TJ. Apa masalah? Jadi judul video mereka itu yang cocok itu jenglot mabuk topi miring. 2020 masih percaya jenglot. Waduh, benar. Mantap. Mantap Pak Bram, beres Don. Ogah amat nyuruh-nyuruh, benar. Ogah, jangan mau disuruh-suruh sama jenglot. Sapu lidi, ngeri Bang, ngeri memang jenglot Bang, Bang Sapu lidi. Hati-hati ya. Di mana otak kalian saudaraku? Orang jenglot seperti itu kalian percaya? Di mana otak kalian? Saya katakan sekali lagi, ciri-ciri daripada boneka jenglot, badan kurus, rambut lurus. Nggak ada jenglot kekar. Ya. Belum ada dalam dunia spiritual jenglot itu kekar, ganteng, manis, macho, nggak ada. Jenglot itu kurus, suaranya juga kwek gitu. Ini suaranya sangar. Mana ada jenglot suaranya gini? Laki banget. Kalau jenglot itu suaranya wek gitu. Lucu juga. Makanya kalau jenglot
Jangan melawan orang yang duduk di pos ronda dengan menggunakan kopiah atau peci miring ya. Bukan lawan kau, wahai jenglot. Masukin botol nanti. Kita nggak boleh menghujah, teman-teman. Tetapi kalau di request nggak apa-apa, ya kan? Dia nge-request sendiri. Kalau seandainya dia bukan manusia, ku ambil dia, ku keringkan. Kasih garam, kasih spiritus, kasih formalin, ku pajang di sudut rumah. Ku pakai bingkai kaca supaya tidak diambil sama kucing. Kalau biawak nggak mau lah, karena di sekitar rumah TJ nggak ada biawak, teman-teman ya. Karena ada buaya di sini. Buaya itu laki-laki. Oh enggak, buaya itu perempuan. Pak Ayah baru laki-laki. Jenglot mau lawan TIJ. Nggak akan bisa, Lot. Nggak akan, Lot. Fire, fire, fire. Nggak malu kau. Permalukan kau di depan murid-murid kau. Mana kesaktian kau? Buktikan di depan murid kau, Jenglot. Jenglot, buktikan kesaktianmu di depan murid-muridmu. Luruskan peci TIJ. Saya tantang kau malam ini ya. Tantangan buat si Jenglot malam ini. Luruskan peci TIJ kalau kau memang sakti. Nggak kebaca. TIJ lagi sakit mata. Haters nggak dibaca. Kasihan, capek nulis. Ya, tantangan dari TIJ. Kalau memang pingin sekali jumpa TIJ, dicium sama TIJ, dipeluk sama TIJ, dikasih tanda tangan TIJ, datang ke Aceh. Tak kasih sampean kopi. Biar waras. Nggak ngebodohi orang lagi. Dan kau sendiri juga nggak akan bodoh lagi. Ya, makanya minum kopi asli, jangan minum sampah. Alhamdulillah. Masa lalu terulang kembali. Ingat masalah bambu petuk ya? Iya, ini seru nih. Ini seru. Iya, solawatan. Tapi ada momennya, saudaraku. Jangan taruh topi miring di depan, kemudian solawatan. Walaupun botol, nggak sopan. Biadab. Ciri-ciri orang nggak kreatif, bisa bikin konten yang nggak bisa bikin konten yang betul benar. Ciri-ciri orang yang nggak kreatif, nggak bisa bikin konten yang benar atau yang betul. Isinya cuma pembodohan, menipu, sok-sok sakti. Fire, 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 baterainya habis. Masa peluk? Iya, peluk pakai ini, pakai kaki di mukanya. Oh maaf, orang sakti, nggak bisa kita ngomong berlebihan ya, takut sompel bibir kita teman-teman ya. Ya sudah sangat jelas disindir sama Kiai Imron, bukan juga sindir, sudah dibahas sama Kiai Imron. Ya. Jenglot, Jenglot. Merasa kau rupanya ganteng, ha, Jenglot? Ini bukan Jenglot. Ya, lihat nih baik-baik. Walaupun mata TJ yang picek sebelah, kau nggak bisa melihat. Jenglot nggak ada yang sekekar ini. Rambutnya nggak ada yang keriting seperti ini. Bukan keriting namanya ya, patah manyam bahasa Aceh ya. Ikal. Nggak ada Jenglot rambut ikal. Jenglot itu rambutnya lurus, badannya kurus seperti kamu. Istisfar, bukan istighfar bang, istighfar.
Istighfar. Tulis lagi ya, yang bener ya kalau mau nasehatin. Kerawang hadir, salam buat teman-teman yang ada di Kerawang semuanya. Seperti GNS, bener. Nah, ini aja yang baru bergabung aja tahu wujud boneka jenglot seperti apa. Jenglot. Mana ada Gus mukanya kayak jenglot, perawakannya kayak jenglot, badannya kayak jenglot, rambutnya kayak jenglot, 100% jenglot, bukan mirip jenglot yang mirip dia. Apa nih? TIJ melempem tambah takut. Waduh. Coba lihat teman-teman muka melempem seperti apa. TIJ taruh murid-murid di belakang? Tidak, karena tidak punya murid. Memparodikan peci orang-orang pejuang kita, ulama-ulama kita dulu, sebuah penghinaan teman-teman yang dilakukan oleh jenglot. Ya memang jenglot. Nanti sapa aja dia ya. Sampaikan salam TIJ buat Mbah Jenglot ya. Bilang, jenglot, dapat salam dari TIJ, bilang gitu. Untuk murid-murid dia juga boleh. Bilangkan sama guru kalian, Mbah Jenglot, dapat salam dari TIJ. Yang pakai topi miring yang tinggal di pos ronda. Masa kalah sama orang tinggal di pos ronda? Mana kesaktian guru? Bilang aja gitu. Guru, mana kesaktianmu? Itu orang yang nyinyir di pos ronda itu kok nggak bisa dikalahkan. Coba guru luruskan itu topi miring yang ada di pos ronda itu. Berani nggak guru? Ada nggak kesaktian guru? Coba bilang sama guru kalian itu, si jenglot itu. Bang TJ, apa bisa saya ambil dari konten Anda Bang? Cuma bikin dosa aja. Abang bikin dosa apa? Kalau bikin dosa ya jangan diambil, jangan kesini, kesana aja. Ini lagi yang lebih goblok lagi. Berisik, tong kosong, kayak mama rumpi, tapi betah juga di sini. Ya, saya udah katakan tadi, jenglot yang bisa berjalan tanpa baterai tahun 2020 penghujung, itulah Gus Nur Syamsun. Sapa dong Bos Fafan, salam buat Bos Fafanku, abangku, saudaraku. Saya selalu mendukung Mas TIJ kalau mau dukung kebenaran. Dan saya berbicara penuh cinta kalau Mas TIJ mendukung pembenaran. Dalam kasus GNS, saya selalu mendukung Mas TIJ. Karena kebenaran. Iya, insya Allah, terima kasih banyak, alhamdulillah. Coba bayangkan si Gus Nur Syamsun ini dikeringkan teman-teman. Dengan posisi dia sekarang. Saya nggak usah katakan, bayangkan sendiri aja. Ambil si Nur Syamsun, taruh di depan, keringkan dia. Langsung pasang bingkai teman-teman. Nggak perlu dipermak lagi. 100% jenglot. Mana kesaktianmu, Gus Nur Syamsun? Buktikan malam ini. Buat TIJ nggak enak tidur. Buat peci TIJ ini lurus. ,99,99% mirip. Kalau kita voting nanti, kita buat nanti ya. Nanti kita ambil foto dia, kita buat ya. Tapi enggak lah, kasihan. Ini aja udah melempem dia. Hilang kesaktiannya kalau jumpa sama TIJ. Luar biasa teman-teman. Walau mata merem sebelah, masih bisa melihat kebenaran. Bagaimana dengan kalian yang mata kalian masih terbuka dua-duanya? Aku kalau Gus asli, Gus beneran, nggak berani aku ngomong gini teman-teman. TIJ nggak akan berani seperti ini. Kalau Gus abal-abal, apalagi mirip jenglot seperti itu, nggak takut aku. Sedikit pun nggak akan melunturkan niatku untuk membahasnya. TIJ mirip banget sama jenglot. Memaksakan sekali teman-teman, ya nggak? TIJ dibilang mirip jenglot. Mana ada jenglot segagah ini?
Kalau dipahami memang mirip ya Bang. Ya coba kalian walaupun murid si Samsun ya. Coba kalian lihat foto si Samsun. Kalau dikeringin kira-kira ada yang perlu diedit, dipermak nggak? Enggak. Persis sama. TIJ mirip WW Gombel. Enggak lah. Dadaku ketat. Nggak mungkin WW Gombel dadanya ketat. Ini ya, kutunjukkan ya. Nggak ada WW Gombal seperti ini. WW Gombal ya percaya diri banget, gagah katanya. Iyalah, laki-laki itu harus percaya diri, jangan percaya dukun. Kalau laki-laki nggak percaya diri, pasti percaya dukun. Apa-apa ke dukun. Suka sama perempuan aja ke dukun. Kalau laki-laki nggak percaya diri lagi. TIJ mirip genderuwo. Wow, itu sedikit beda. TIJ nggak ada brewok. Genderuwo penuh bulunya, hidungnya besar. Kan nggak mungkin mirip genderuwo kalau bulu nggak ada di sini. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Di dada nggak ada. Hidung juga, wow, mangir teman-teman ya. TIJ hook banget. Enggak juga, enggak hijau. Udahlah teman-teman, nggak usah kita bilang mirip-miripan. Memang bukan Nur Samsun yang mirip Jenglot, tapi Jenglot yang mirip Nur Samsun. Ya, jangan salah-salah, dia memang Jenglot yang mirip Nur Samsun. Awas TIJ mirip Buto Hitam. Waduh, jauh sekali. Gimana kalian belajar kesaktian, keilmuan tentang makhluk-makhluk goib itu kalau nggak bisa membedakan? Tetapi kalau yang TIJ katakan sama persis. Kalau laki-laki nggak nyinyir Bang, iya benar. Ini laki-laki yang nyinyir, ada juga kan? Ada TIJ satu-satunya di Indonesia yang berprofesi sebagai YouTuber. YouTuber nyinyir yang tinggal di pos ronda menggunakan peci miring yang ditakuti oleh gus-gus palsu. Apalagi yang mau kalian katakan? Apalagi? Coba, apalagi? Silakan. Mirip Joko Tingkir. Oh, bukan TIJ yang mirip Joko Tingkir. Joko Tingkir yang mirip TIJ. Andri, kau besok minum vitamin, jangan kurus lagi, Andri ya. Nanti ku pinjamkan kaki kau buat congkel gigi. Sana kau, Andri. Kita lagi bahas orang kurus. Sebenarnya bukan bahas kurus, ilmunya yang kurus. Gedebrus. Muka tembok nggak ada bukti, bener Bang. Muka tembok dia nggak ada bukti. Omongan dia sampah semua, bener. Di video GNS jelas ada unsur penistaan Mas. Kok nama Gus tetapi nggak paham sejarah. Dia pasti Gus abal-abal. Benar, saya udah katakan dia Gus abal-abal. Dia menistakan peci-peci miring. Dia mengolok-olokkan peci-peci miring. Itu yang membuat kita miris. Kalau dia punya masalah dengan TIJ, ngapain dia melibatkan peci miring? Itu yang dipakai oleh Bung Karno, oleh kiai-kiai kita zaman dulu. Di masa perjuangan, oleh pejuang-pejuang kita. Bahkan para veteran juga menggunakan peci miring. Belum lagi kita bahas baret. Baret juga miring. Kenapa miring? Miring kiri, miring kanan. Ada artinya. Ada filosofinya. Ya, kalau miring kanan mau perang. Kalau miring kiri, ada madem aja. TIJ ini ada madem aja. Miring kiri bukan mau perang. Ngomong naon, oh tengah aku perang abanyo, kurha hawaknya nah, anak aku pekendo melimang, pipa yang buco aku do mendung. Jagahan.
Saya persilahkan untuk Mbah Jenglot, tolong luruskan peci saya kalau Anda sakti. Sebagai orang Islam, saya malu kalau ada yang berantem begini. Sebagai orang Islam, saya juga malu ketika agama dijadikan sebagai alat untuk membodohi sesama. Jelas? Saya ngomong seperti ini tidak ada yang dirugikan. Tetapi ketika ada bahasa-bahasa halus, bahasa yang lembut, penuh dengan tipu muslihat, itu yang merugikan orang, teman-teman. TIJ iri, apa yang diirikan dari seekor jenglot, saudaraku? Ayo sadarlah, come on. Come on. Sadarlah. Nggak jelas kok nonton. Berarti jelas dong. Nur Samsun ora iso turu. Ya pasti dari tadi malam nggak bisa tidur dia. Yang dipikirnya cuma TIJ, fire. Gimana ya cara ngebalas TIJ biar aku terlihat seperti Gus Gagah penuh dengan kewibawaan? Nggak bisa, wibawa itu nggak bisa dibuat-buat. TIJ ngomong seperti ini aja masih ada wibawanya. Bener nggak teman-teman? Bener nggak? TIJ nyinyir seperti ini aja ada wibawanya. Ada karismanya. Coba jujur kalian, bener nggak? Fire. Kalau kalian nggak jawab bener, fire. Sesungguhnya sama aja cocot mutok TIJ. Cocot kutok menghasilkan uang, tetapi tidak merugikan orang. Ya. Kalian kenal TIJ aja karena cocot TIJ. Kalau nggak cocot TIJ ini, kalian nggak kenal. Ya benar, 100% benar, 1000% benar. Wow, luar biasa teman-teman. Kita voting lagi barusan. TIJ ngomong nyinyir aja di pos ronda pakai peci miring. Ada wibawanya nggak? Ada nggak? Bener nggak? Bener tuh. Ini masuk pondok pesantren yang notabene-nya studio. Dobolan di situ, ada 2 gus dobol, teriak-teriak di depan jamaah, ribah juga, mana wibawanya? Apalagi yang satu lagi itu, kalau mau ngomong suruh istrinya. Ah, bener, masih ada itu yang komen, bener sekali. Orang wibawa itu nggak bisa dipaksakan, saudaraku. Ya, orang berwibawa itu nggak bisa dipaksakan. Mau kalian buat pencitraan seperti ini, seperti itu, nggak ada wibawanya. Orang kurus, aduh, bukan orang kurus ya. Nanti saya jadi bermasalah dengan politik, saya tidak mau ya. Orang mirip jenglot seperti itu nggak mungkin ya berwibawa. Walaupun kekar mungkin ya, kekar, tegas. Kalau ngomong gini aja mukanya. Kalau nggak ada wibawanya, nggak ada karismanya, yang memang nggak ada. Kewibawaan itu ditimbulkan dari hati kita, teman-teman. Saya tidak mengatakan hati saya seperti apa. Dari ketulusan kita. Ketika melihat orang-orang tertindas. Nah, jadi jiwa atau aura keperawanan, kepahlawanan kita muncul. Ya. Di saat itulah karisma kita naik. Walaupun kita cuma nyinyir di pos ronda. Nggak ada wibawanya. Jangan dipaksakan berbohong, saudaraku. Jangan berbohong. Ya, jangan berbohong. Jangan berdusta. TIJ ada wibawanya nggak, teman-teman? Coba, ada nggak?
Kewibawaan itu bukan bisa diukur dengan uang seseorang, dengan kekayaan seseorang, dengan seramnya muka seseorang, enggak. Jangan harap Anda bisa berwibawa ketika kelakuan Anda seperti anak-anak. Apa kelakuan seperti anak-anak? Kejar-kejaran sama dukun settingan, pura-pura kesurupan, pura-pura sakti. Biar ada kehormatan, diberikan kehormatan sama orang, dihormat sama orang karena Anda sakti. Tetapi Anda memaksakan kesaktian itu dengan cara berbohong. Maka kewibawaan Anda itu akan ambruk ketika kebohongan Anda muncul ke permukaan. Kejujuran itu yang menjadi tolak ukur seseorang berwibawa atau tidak. Jika Anda sudah sering berbohong, wibawa Anda akan hancur. Anda berhutang aja sama orang, nggak Anda bayar tepat waktu. Ketika Anda ditagih-tagih sama orang, wibawa Anda hancur. Kunci daripada kewibawaan adalah kejujuran. Seseorang yang sering berbohong, mau dia raja, mau dia siapa, kalau dia sering berbohong, wibawanya ambruk. Nggak ada cerita pendusta, pembohong, kadzab itu berwibawa, saudaraku. Orang yang nyinyir, sekalipun nyinyirannya benar, untuk kebenaran, pasti akan berwibawa. Makanya kejujuran itu adalah kunci utama untuk seorang manusia. Ketika manusia itu sudah tidak ada lagi kejujuran, maka dia sampah, teman-teman. Sayyidina Ali berkata, hal yang paling miris dari seorang pembohong ketika dia jujur, tidak ada lagi orang yang percaya sama dia. Itu bukan TJ yang ngomong, Sayyidina Ali. Orang yang sering berbohong itu, orang yang tidak bisa dipercaya itu, kita suruh jalan di depan, dia kentut. Kita suruh jalan di belakang, dia nendang tumit. Gak bisa pakai, teman-teman. Saya ulangi lagi, orang yang tidak jujur itu, orang yang berkhianat itu, kalau disuruh jalan di depan, dia kentut. Kalau suruh jalan di belakang, nendang tumit. Gak bisa pakai. Itu ilmu. Makanya dalam sebuah peperangan itu, untuk memilih seorang pemimpin, maka harus orang yang jujur. Orang yang jujur. Dan adil. Kalau tidak jujur, pasti tidak akan adil. Orang yang jujur, insya Allah biasanya adil. Dia tidak merokok ngumpet-ngumpet. Kalau lagi perang ya kan, giliran ada rokok ngumpet-ngumpet dia. Kalau ada makanan dikasih sama orang, ngumpet-ngumpet dia. Pasukannya nggak dikasih makan. Kalau orang yang jujur, tandai saja orang yang jujur, orang yang adil, ada sebuah forum makan-makan misalnya. Dia yang megang centong nasi. Dia nggak mengutamakan dirinya dulu, tetapi orang-orang lain dulu. Kalau orang yang kita ke tempat makan-makan, dia sodorkan makan untuk dia dulu, sementara dia nggak mikir orang lain, itu nggak bisa dijadikan sebagai pemimpin, saudaraku. Nggak bisa. Lihat di situ aja, karakter dari orang-orang tua kita dulu, leluhur kita dulu, dari situ sudah bisa ditandai seseorang yang jujur dan amanah, seseorang yang adil. Dari situ kita bisa lihat, teman-teman. Dari cara makannya. Bahkan ada orang yang menyembunyikan ikan di bawah nasi, kemudian taruh ikan lagi. Itu sama sekali nggak bisa pakai, saudaraku. Kemudian ada kenduri, misalnya kita ngasih makan anak yatim. Ya, ada dia sama anak dia di situ. Giliran anak dia banyak dikasih, anak yatimnya sedikit. Pentilan yang dikasih, itu nggak bisa pakai, teman-teman. Apalagi yang berbohong, berdusta. Aku punya kesaktian. Seperti Doraemon punya kantong ajaib, punya pintu kemana saja.
punya baling-baling bambu, itu bullshit teman-teman, bullshit. Jangan percaya orang seperti itu. Jangan percaya. Apalagi orang yang mengajak kalian untuk berbohong, untuk berdusta. Suatu saat dia akan mendustai kamu. Suatu saat dia akan mengkhianati kamu. Misalnya kalian membuka pengobatan. Nanti aku acting pura-pura kesurupan ya. Kamu itu nanti mengiyakan aja ya. Nah, orang yang seperti itu nanti suatu saat akan ngebohongi kamu juga. Akan membodohi kamu juga. Memang dasarnya tidak jujur. Orang yang gak jujur itu, orang yang suka berdusta itu, siapapun akan ditipunya, akan dibohonginya. Dia kalau diserang, akan pura-pura tawadu, pura-pura baca kitab, pura-pura berdoa. Itu untuk menutupi kekalahannya. Udah sabar aja, biarkan aja dia nyinyir di pos ronda, kita mah gak usah ngurus dia. Itu ciri-ciri orang yang kalah namun culas. Berfoto sambil mau sholat dulu, didengung-dengung kan, sholat dulu yuk, di kamera. Giliran gak ada kamera, ntar lagi ya, baru jam berapa, sampai gak sholat. Kenapa? Karena ada kepentingan di situ. Aku orang alim, aku yang gak pernah tinggal sholat. Sholat dulu, selawat dulu. Topi miring, botolnya di depan. Maka dari itu saudaraku, mari kita ajak saudara-saudara kita, teman-teman kita, bukan untuk mensubscribe channel TIJ, bukan itu yang TIJ mau saudaraku. Yang TIJ mau apa? Hindari pembodohan, penggoblokan, penipuan seperti ini. Ya, hindari seperti itu. Hindari. Jangan sampai keluarga kita jadi korban berikutnya. Kalau sudah jadi korban, uang habis, baru sadar. Udah sia-sia saudaraku. Seperti itu kira-kira. Sampai tumpah kopinya. Gara-gara nyinyir. Jadi seperti itu. Ini mudah-mudahan dinonton sama orang yang jenglot itu. Kalau memang dia sakti mandraguna atau dia sakti mandra nggak guna, buktikan sekarang. Luruskan peci TIJ ini. Ini merengkan lagi nih. Luruskan ini kalau bisa. Kalau memang sakti. Ya, luruskan ini. Terserah, mau jarak jauh, mau jarak dekat datang kemari. Kalau memang laki-laki. Kalau memang laki-laki yang nggak berani di kandang, datangi TIJ, tandangi TIJ. Karena kalian mengatakan TIJ berani kandang. Ya udah, TIJ berani kandang. Kalian yang nggak berani kandang, datang kemari. Saya undang. Secara hormat. Tidak ada sehelai bulu kalian pun akan rontok di sini. Saya jamin insya Allah keselamatan kalian dalam hal permasalahan ini itu segala macam. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, kalau Allah berkehendak, itu di luar daripada kemampuan kita semua. Saya undang kalian, salah satunya si Gus Nur Syamsun. Kalau laki-laki dia dilahirkan oleh ibunya, datangi TIJ. Buktikan kesaktianmu di sini. Berhadap-hadapan, luruskan peci TIJ. Kalau memang sakti, kalau memang pemberani. Coba. Kalau TIJ nggak berani, TIJ bukan orang sakti, bukan Gus. Tidak punya murid. Kalian banyak murid. Boleh bawa murid-murid kalian seantero dunia. Ajak murid kalian semua. Jumpai TIJ. Buktikan kesaktian kalian di depan TIJ. Kalau memang punya ini. Ini apa ini? Sunan Kalijaga berdakwah melalui budaya, bukan mengolok-ngolokkan budaya. Terlebih
bawa botol miras. Tak beradab, benar. Makanya nggak usah ngaku-ngaku kalian punya nasab dari Sunan ini, Sunan itu, kalau kelakuan kalian bejat. Belum bisa kalian kontrol. Saya di sini justru menjaga nama baik keilmuan yang kalian nodai saat ini. Ingat, saya tidak perlu membuka nasab saya di sini. Ya. Kalau kalian yang pernah tahu tentang kisah Kesultanan dan Kerajaan Mataram, kalian akan tahu sambung menyambung menjadi satu, itulah Nusantara. Ya, saya ulangi sekali lagi. Kalau si Gus Nur Samsun itu laki-laki dilahirkan sama maknya, dia sakti mandraguna, datangi TIJ kemari. Datangi, bawa semua murid-muridmu kemari. Jumpai TIJ. Kalau kalian nggak jago kandang, karena murid-murid kalian mengatakan TIJ jago kandang. TIJ jago kandang, karena memang nggak sakti. Coba kalian yang sakti, yang nggak jago kandang, datang, temui TIJ. Kau pijak-pijak, aku ikhlas di sini. Kalau berani. Urus saja hidup masing-masing, benar bang, nggak usah kemari. Urus saja hidup abang di sana, nggak usah kemari bang. Stroke nanti kamu. Buktikan, jangan omong doang. Bilang sama Gen S, kalau dia laki-laki dilahirkan sama emaknya, datang ke Aceh, tandangi, jumpai TIJ di sini. Bawa saudara-saudaranya semua. Udah. Selesai. Nggak ada orang sakti di dunia ini, teman-teman. Nggak usah ngaku-ngaku sakti. Muka pas-pasan aja sok ganteng. Aduh. Kalau ada praktisi yang mengatakan kepada kalian, wow, itu nyinyir aja di pos ronda. Orang pakai topi miring di pos ronda. Orang yang duduk di pos ronda aja berani nyinyirin mereka. Patut dipertanyakan, siapa yang duduk di pos ronda ini sesungguhnya? Itu kuncinya, teman-teman. Ngapain dibalas kata-kata? Datangi, jumpai. Kalau kalian mengatakan TIJ banyak bacot, buktikan bahwa kalian tidak banyak bacot. Datangi TIJ, tumpas, gerebek. Seperti kalian menggerebek dukun. Hancurkan seperti kalian menghancurkan dukun. Aku ikhlas. Nah, disitulah nama kalian akan bagus sekali. Kalau cuma ngirim-ngirim orang kemari, murid-murid kalian suruh maki-maki di sini, nggak mempan sama TIJ. Nggak mempan. Semakin kalian memaki TIJ, semakin naik pamor TIJ, saudaraku. Semakin kalian memuji TIJ, pamor TIJ semakin tenggelam. Kenapa? Karena terkena penyakit ain. Santai sambil ngopi, saudaraku. Siapapun yang sakti di YouTube, yang mamer-mamer kesaktian, buktikan. Jangan cuma bacot. Masa TIJ yang buktikan kalian sakti? Udah ya, udah teman-teman ya, udah jelas ya. Jadi nggak usah ngaku-ngaku sakti lagi, nggak usah tunjuk-tunjukkan ini gorok, ini itu segala macam.
Kaliber 6,2 mm itu nggak kenal orang kebal, jebol. Kaliber 72,33 mm itu nggak kenal dia orang kebal, jebol. Apalagi yang kebalnya dobol. Jadi kalau memang mau membuat hiburan, buatlah hiburan. Jangan buat pembodohan, jangan buat penipuan. Itu maksud yang mau TIJ sampaikan. Nggak usah banyak-banyak alasan. Datang, temui kalau memang kalian pemberani. Berani duduk di kandang sendiri teriakin orang, "Hei, berani kandang. Hei, berani kandang." Oke, TIJ berani kandang. Coba kalian yang nggak berani kandang, samperin TIJ. Samperin. No, sini samperin. Masih sakti nggak sampai sini? Jangan lupa bawa pampers. Tak kasih kopi sampai sini, biar ada oleh-oleh pulang ya kan. Paling ilmu kalian itu cuma sampai Pelabuhan Merak aja, sampai Bakauni udah hilang. Apalagi ilmu beli. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.